Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelas TS25A kelompok 1. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas soal nomor 1, yaitu balok dengan tumpuan sendi jepit. Adapun dosen pengampu pada mata kuliah ini yaitu Ibu Yani Febri Fitriani Sofian, STMT. Sebelum masuk ke pembahasan videonya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nur Hajra dengan NIM 251101006. Dan saya Del Agustin dengan NIM 251101018. Saya Nur Amila Ramadhani dengan NIM 251101007. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amila Ramadhani Muin dengan NIM 251101007. Kelompok kami akan menjelaskan soal nomor 1. Pada soal terdapat tumpuan jepit, di mana tumpuan jepit dapat menahan 3 gaya, yaitu vertikal, momen, dan horizontal. Kemudian terdapat tumpuan miring, di mana untuk mencari tumpuan miring kita harus mencerminkan dan mencari nilai PY dan PX. Untuk mencari nilai PY, kita masukkan ke dalam rumus seperti ini. Kenapa bisa sin? Karena menjauhi sudut. Kalau dekat dengan sudut berarti cos. Kemudian kita turunkan nilai sin 45, yaitu 1/2 akar 2. Lalu kita coret akar 2-nya menjadi seperti ini. Kemudian kita coret lagi 2. Lalu kita temukan nilai PY, yaitu P. Kemudian cara mencari PY dan PX sama. Kemudian kita mendapatkan nilai PX sama dengan P. Lalu kita menghitung reaksi tumpuannya. Untuk menghitung reaksi tumpuan horizontal itu sama dengan 0. Untuk menghitung reaksi horizontal, kita perhatikan gaya yang horizontal. Yang pertama, horizontal pada tumpuan A. Kenapa bisa positif? Karena mengarah ke kanan. Lalu PX-nya kenapa bisa minus? Karena mengarah ke kiri. Lalu kita masukkan nilai PX sama dengan P. HA-nya dipindah ruaskan menjadi positif, P mengarah ke kanan. Lalu kita mencari tumpuan vertikal. Kita dapat di sini FA-nya kenapa bisa positif? Karena mengarah ke atas, dan PY-nya mengarah ke bawah, jadi negatif. Lalu kita masukkan nilai PY, yaitu P, dan kita pindah ruaskan lagi. Lalu kita mendapatkan nilainya, yaitu P. FA-nya sama dengan P dan mengarah ke atas. Lalu kita mencari momen di tumpuan A sama dengan 0. Kenapa bisa momennya minus? Momen A-nya minus karena berlawanan arah. Lalu kenapa bisa positif di PY-nya? Karena searah dengan jarum jam. Lalu dikali dengan jarak, yaitu L sama dengan 0. Kemudian kita masukkan nilai PY-nya dan menghasilkan min MA sama dengan min P kali L. Lalu diubah menjadi positif dan arahnya dan berlawanan arah sesuai dengan asumsi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hajra dengan NIM 251101006. Di sini saya akan melanjutkan dari teman saya tadi, Nur Amtila. Di sini saya akan menghitung gaya-gaya dalam. Nah, pertama saya akan menghitung dari bidang A ke B yang ditinjau dari kiri ke kanan. Jadi kita memotong seperti itu karena gaya-gaya dalam itu adalah gaya-gaya internal yang bekerja di dalam balok. Jika kita melihatnya itu kita harus memotongnya. Jadi gambarnya itu seperti ini. Tinjauan dari kiri ke kanan. Nah, terus di gaya-gaya dalam itu terdapat gaya normal, gaya lintang atau gaya geser, dan juga momen lentur. Nah, di sini saya akan menghitung gaya normal. NX sama dengan HA. Kenapa bisa positif HA? Karena di sini HA-nya dia ke arah kanan. Terus NA sama dengan P.
karena nilai H itu sama dengan P seperti yang didapat oleh teman saya sebelumnya. Selanjutnya gaya lintang atau gaya geser. Nah, gaya lintang di sini atau gaya geser itu hanya menghitung gaya-gaya vertikal. Nah, yang vertikal di sini itu cuman FA. Kenapa dia bisa positif? Karena arahnya itu ke atas, jadi DX sama dengan FA atau DA sama dengan P. Nilai P ini didapat dari sebelumnya. Terus momen lentur. Nah, di sini momen lentur adalah semua gaya kecuali gaya horizontal. Nah, di sini ada gaya MA yang berlawanan arah jarum jam, makanya dia minus MA. Terus ada gaya vertikal yang nilainya positif dikali dengan X atau dikali dengan jaraknya. Terus kita asumsikan itu X sama dengan 0. Jadi kita masukkan nilainya min PL tambah P dikali 0 sama dengan MA min PL. Lanjut di sini kita asumsikan nilainya X itu adalah L. Jadi ML sama dengan min PL ditambah P kali L itu hasilnya 0 atau MB sama dengan 0. Lanjut, saya akan menghitung bidang BA yang kali ini saya itu tinjau dari kanan ke kiri. Di sini saya pertama menghitung gaya normal. Di gaya horizontal di sini itu ada PX yang dimana PX itu arahnya ke kiri, makanya nilainya itu negatif atau sama dengan NB sama dengan min P. Lanjut gaya lintang atau geser. Yang gaya vertikal di sini itu cuman PY yang dimana PY ini mengarah ke bawah, makanya nilainya itu minus. Jadi DB sama dengan min P. Selanjutnya dan terakhir itu momen lentur. Nah, gaya di sini cuman ada PY dan juga jaraknya. Seperti yang saya bilang tadi, momen itu menghitung semua gaya kecuali gaya horizontal. Nah, di sini cuman ada gaya vertikal. Nah, saya masukkan nilainya min PY kali X atau dikali dengan jaraknya. Selanjutnya saya asumsikan X itu sama dengan 0. Jadi min P kali 0 atau sama dengan MB sama dengan 0. Lalu saya asumsikan itu nilainya L. Saya masukkan nilainya, PY itu kan nilainya min P dikali L. Jadi MA sama dengan min PL seperti itu. Nah, dari kedua ini entah itu saya tinjau dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri itu hasilnya seimbang. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Agustin dengan NIM 2511010118. Baik, saya akan melanjutkan perhitungan dari teman saya sebelumnya yaitu Nur Amila dan Nur Hajra. Dan dari perhitungan sebelumnya, data yang kita peroleh adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu kita akan menggambar gaya normal, di mana terlebih dahulu itu kita menggambar garis bantunya. Setelah itu kita tarik konstan P dari A ke B, yang dimana di sini simbolnya negatif. Kenapa negatif? Karena reaksi HA itu ke kanan dan PX itu ke kiri, yang dapat kita asumsikan dengan pulpen itu begini. Di sini HA dan ini PX. Di sini ada tekan yang terjadi. Nah, selanjutnya itu kita beralih ke bidang D, di mana hasil dari titik A-nya yaitu positif P. Jadi kita tarik garis naik seperti ini. Lalu selanjutnya tarik konstan ke titik B, dan di titik B itu diperoleh minus P. Jadi kita gambar begini, yang artinya turun yaitu negatif, dan di sini simbolnya positif karena garisnya itu berada di atas garis bantu. Dan yang terakhir yaitu bidang M, yang dimana yang diperoleh itu negatif BL. Jadi kita tarik garis begini, dan pada titik B itu diperoleh 0. Lalu kita tarik garis seperti ini. Dan kenapa hasilnya negatif? Karena
berada di atas garis bantu. Itulah tadi pembahasan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.